Halo semua, buat yang baru gabung jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Video ini tentang review makanan, masak-masak, dan menginformasikan UMKM Indonesia. Halo semua, jumpa lagi dengan Pak Itam. Iya, kali ini Pak Itam mau bikin masakan Nusantara. Pak Itam menggunakan bahan yang simpel karena Pak Itam menggunakan bumbu rendang yang instan. Iya betul, Pak Itam mau bikin rendang kentang, Sobat Pak Itam. Tahu nggak sih Sobat Pak Itam, ternyata rendang itu bermacam-macam. Oke, saatnya Pak Itam akan menginformasikan apa betul bahan-bahan yang Pak Itam gunakan. Sobat Pak Itam bisa melihat Pak Itam menggunakan kentang, kecap, ikan teri, 3 siung bawang putih, dan yang pastinya bumbu rendang khas dari Sasa. Jadi ini udah komplit ya. Kita akan mendapatkan yang namanya apa? Betul, dapat bumbu rendang dan bubuk kelapa, Sobat Pak Itam. Oke. Pertama yang Pak Itam lakukan adalah Pak Itam mencoba untuk memotong siung bawang putih, Sobat Pak Itam. Nah, perlahan tapi pasti, hati-hati ya Sobat Pak Itam. Sekali lagi, Pak Itam selalu mengingatkan kepada chef dan mbak-mbak dan ibu-ibu yang ngebikin, apalagi menggunakan pisau, harus sangat berhati-hati karena pisau itu sangat tajam, Sobat Pak Itam. Pak Itam pernah loh kena, tapi ya itulah pengalaman dan cerita Pak Itam informasikan ke Sobat Pak Itam. Oke, setelah kita potong siungnya, Pak Itam mencoba untuk menghaluskan lagi siungnya, Sobat Pak Itam. Nah, ini adalah teknik Pak Itam kalau menghaluskan bawang putih, Sobat Pak Itam. Nah, bagaimana kalau Sobat Pak Itam? Gini juga nggak sih caranya? Ya intinya Pak Itam mau menghaluskan sih, intinya tidak terlalu besar tapi harus halus, dan ini nanti gunanya untuk Pak Itam oseng-oseng ya, biar ada wangi-wangi dari bawang putihnya, Sobat Pak Itam. Oke, setelah itu kita mencoba untuk mengupas kentangnya ya, Sobat Pak Itam. Nah, ini pelan-pelan saja, Pak Itam menggunakan 3 kentang, tapi nanti hasilnya banyak kok. Nah, ini kurang lebih bisa dimakan satu keluarga, Sobat Pak Itam. Wow, benar-benar nikmat. Yang pastinya bumbu rendangnya itu kerasa. Oh ya, Pak Itam mau informasiin, Pak Itam ini selalu menggunakan bumbu Sasa dari rendang. Kenapa? Karena Pak Itam banyak stok, karena waktu itu Pak Itam sempat beli loh Sobat Pak Itam, dan itu benar-benar dapat harga termurah dan luar biasa. Kok ada bunyi tek tek tek? Wah, ada mamang-mamang lewat, Sobat Pak Itam. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, nah ini Pak Itam mencoba untuk yang namanya memotong kentang. Sobat Pak Itam, mohon maaf ya, Pak Itam dalam pengupasan masih tebel dalam prosesnya. Intinya sih mau belajar, terus berusaha, dan supaya kita ini tetap jadi chef andalan. Pak Itam masih ala-ala sih, jadi sebatas hanya hobi karena Pak Itam sudah lama tidak lari. Oke Sobat Pak Itam, ini adalah kentang yang kedua. Pak Itam mencoba untuk mengupasnya kembali. Pak Itam sebelumnya beli ini di warung-warung ya. Kita pastikan Sobat Pak Itam belanja sesuai dengan apa kebutuhan saja. Makanya Pak Itam setiap membuat tutorial masak selalu sesuai dengan kebutuhan, dan ya tidak terlalu banyak juga karena Pak Itam nggak terlalu banyak makan juga. Karena nantinya juga biasa nge-review UMKM di Indonesia. Di Indonesia, di Tangerang Selatan Pak Itam. Iya, Indonesia juga kali. Oke, Sobat Pak Itam. Nah, ini Pak Itam sudah mencoba untuk mengupasnya, dan pastikan semuanya terkupas ya Sobat Pak Itam. Baru deh setelah itu kita apa? Betul, kita cuci, lalu kita potong sesuai dengan takarannya, sesuai dengan ukuran yang Sobat Pak Itam minta. Nah, ini Pak Itam udah mencucinya, dan Pak Itam mencoba untuk memotongnya. Pak Itam versi tipis ya, tipis bulat Sobat Pak Itam. Tentatif mau potong kotak-kotak atau kecil-kecil nggak masalah. Yang jelas yang ngebikin enak itu adalah ketika kentangnya itu kita rebus secara empuk dengan bumbu rendangnya, dan kuahnya itu benar-benar meresap, dan yang pastinya tidak terlalu banyak air. Jadi kita bikin kental. Nah, Pak Itam juga mau menginformasikan supaya benar-benar hemat dari gasnya Sobat Pak Itam. Oke, ini Pak Itam sudah memotongnya, saatnya kita ke dapur Sobat Pak Itam. Ya, pertama yang Pak Itam lakukan adalah Pak Itam mencoba untuk menambahkan minyak goreng Sobat Pak Itam. Ini untuk mengoseng-oseng bawang putih tadi Sobat Pak Itam. Nah, kita aduk-aduk supaya teflonnya benar kena minyak ya. Nah, ini pastikan sudah benar-benar. Nah, Sobat Pak Itam udah bener-bener ya, yang namanya minyaknya itu minyaknya panas Sobat Pak Itam. Pak Itam menggunakan api besar kalau untuk pertama, baru setelah itu dikecilkan Sobat Pak Itam. Ya, ini udah kita masukkan siung bawang putihnya. Sobat Pak Itam wajib melihat, dan ini bener-bener di sini nih harum banget yang namanya bawang Sobat Pak Itam.
Pak Etam lebih suka bawang putih daripada bawang merah Sobat Etam. Oke, kita aduk perlahan tapi pasti Sobat Etam. Baru deh kita masukkan apa? Betul, kita coba untuk masukkan kentangnya ya Sobat Pak Etam. Intinya sih tadi Pak Etam mau goreng, tetapi kayaknya lebih baik direbus, jadi biar benar-benar empuk. Nah, tentatif bisa digoreng juga terlebih dahulu, bisa langsung ditambahin air. Nah, jadi kita rebus kentangnya itu dalam bumbu-bumbunya. Nah, ini Pak Etam mencoba untuk aduknya perlahan tapi pasti, dan ternyata bawang putihnya sudah mulai kecoklatan. Saatnya kita masukkan air Sobat Pak Etam. Pak Etam menggunakan kurang lebih 1 gelas tambah setengah gelas lagi, berarti kurang lebih ya 100 ada kali ya. Jadi benar-benar, nah kita aduk perlahan tapi pasti dan kita biarkan terlebih dahulu. Setelah itu kita kasih garam ya Sobat Pak Etam. Ini Pak Etam kasihnya cuma sedikit saja, 1/4 mungkin. Kenapa? Karena dari bumbu sasa sendiri Pak Etam pastikan kita tanpa kasih garam, tanpa kasih lada, itu udah bener-bener all in one banget, jadi semuanya itu sudah ada. Nah Sobat Etam bisa ngeliat Pak Etam mencoba untuk memasukkan bumbu sasanya Sobat Pak Etam. Nah ini adalah bumbu rendangnya, kita aduk ya perlahan tapi pasti, dan pastikan semuanya itu tercampur dan bumbunya itu tercampur dengan airnya ya, diaduk secara rata. Itu ada putih-putihnya, yaitu adalah bawang tadi Sobat Etam. Nah ini adalah bubuk dari kelapa yang satu paket dari bumbu sasa ini. Nah Sobat Etam, Pak Etam mencoba untuk mengaduknya perlahan tapi pasti, dan pastikan bumbu kelapa itu tercampur dengan bumbu-bumbu rendang Sobat Pak Etam, dan pastinya meresap di kentangnya Sobat Etam. Nah ini Pak Etam selalu mengaduk-aduknya dengan api sedang ya Sobat Pak Etam, dan jangan lupa untuk merasakan juga. Nah ini Pak Etam udah cicip, cukup untuk bahannya, untuk rasanya. Ya Pak Etam cuman ngasih ini, dan Pak Etam mencoba untuk kasih kecap dikit saja karena biar ada rasa manis-manisnya ya Sobat Pak Etam. Oke, setelah itu kita aduk lagi. Nah, udah mulai agak matang. Pak Etam mencoba untuk masukkan topping tambahan. Ikan teri sih Pak Etam kasih. Nah, ini tentatif sih sebenarnya. Sebenarnya mau dicampur yang lain juga boleh. Ikan-ikan yang lain. Tapi ini supaya ada tambahan saja sih menurut Pak Etam. Kebetulan masih ada stok ikan teri, jadi Pak Etam mencoba untuk memasukkannya. Nah, Sobat Etam bisa ngeliat ini adalah hasilnya, dan tadi udah cukup lama Pak Etam merebusnya. Sobat Etam bisa ngeliat kan airnya berkurang, dan saatnya kita betul, saatnya kita tiriskan. Nah ini adalah hasilnya setelah Pak Etam tiriskan. Sobat Pak Etam, makasih banget ya udah nonton.